judul renungannya adalah The Same Frequency. Ya. Nah, firman ini terinspirasi dari khotbah 2 minggu berturut-turut yang kita sudah dengar, yaitu yang pertama dari Pak Daud Tony dan yang minggu yang kedua itu dari Pak Dharma. Ya. Saudara ingat waktu Pak Daud Tony ngomong tipe orang-orang yang bisa disantet, ya itu kan ada banyak, kalau nggak salah ada 7 apa berapa gitu ya. Tapi selalu gini, jadi orang yang bisa disantet atau kerasukan atau roh jahat itu bisa masuk dalam tubuhnya. Itu karena dia itu punya frekuensi dan aura negatif, benar? Jadi dia punya kecenderungan misalnya kikir, pelit, atau sombong, atau suka memendam kepahitan. Nah, jadi ternyata kuasa gelap itu punya frekuensi, Tuhan punya frekuensi. Dan kalau kita itu frekuensinya jelek, auranya jelek dalam hidup kita, itu kita lebih ketarik ke arah kuasa gelap. Sehingga kuasa gelap itu gampang nempel kayak magnet. Ya, jadi ada kecenderungan di dalam hidup setiap orang. Kalau auranya negatif ya nanti iblisnya gampang nempel. Tapi kalau auranya positif, sukacita, damai sejahtera, buah roh apa, itu jadi istilah kalau magnet tuh jauh gitu, nggak nempel kuasa gelapnya. Mau deket aja nggak bisa, karena udah beda auranya. Istilahnya kalau gelap dan terang tuh kan nggak bisa bersatu, itu udah teori alami. Nah jadi dari khotbahnya Pak Daud Tony tuh saya jadi berarti kalau tiap orang itu punya aura, punya frekuensi. Jadi aura positif negatif itu real ada secara roh. Dan bagaimana kalau aura kita jadi jelek, ya iblis gampang nempel, gampang masuk, semua kenegatifan itu gampang nempel, gampang merasuk dalam hidup kita. Nah tapi kalau kita punya aura positif itu sudah otomatis secara nggak langsung iblis itu ya menghindar. Nah terus khotbahnya Pak Dharma, ya saya ingat, saudara mungkin ingat dia menampilkan suatu PowerPoint yang dimana ada hati Tuhan, terus ada gelombang yang langsung ke manusia. Jadi bagaimana dia berkata, jangan rusak akan gelombang antara Tuhan dan manusia itu dengan berita hoax yang salah, dengan berita negatif yang salah, dengan segala toksik-toksik yang ada dalam dunia ini. Nah, jadi dari 2 khotbah itu saya menangkap ya, sama firmannya, yaitu apa? Jaga hidup kita, frekuensinya selalu sama Tuhan. Simple. Simple sih teorinya, tapi prakteknya kenapa susah? Karena menyamakan frekuensi itu gampang-gampang susah. Seperti kalau orang nyari frekuensi suara Gracia 95,9. Gimana coba kalau mau nyari frekuensi? Bahkan di mobil yang canggih sekalipun memang udah ada auto nyari. Tapi tetap bagaimanapun dia harus geser. Apalagi zaman dulu gini ya, tau-taunya iklan rokok lah, iklan ada iklan apalah, channel lain dulu, dangdut, ya channel lain. Tapi kalau kita bersikeras untuk aku mau nyari misalnya radio 95,9, suara Gracia, kita pasti akan menemukan. Tapi kita memang pasti akan mendengar noise dulu, ya. Noise apa? Ya stasiun lain, iklan lain, kresek-kresek dulu. Tapi kalau kita benar-benar sungguh mencari akan frekuensi yang benar, kita pasti mendapatkan. Nah jadi dalam hidup ini untuk in tune sama Tuhan, untuk menjadi satu frekuensi dengan Tuhan, itu banyak penghalangnya. Ya, toksik dalam dunia ini, perkataan-perkataan sekitar kita, dan semua hoax yang ada, itu membuat kita itu kadang frekuensinya suka terganggu sama Tuhan. Tapi hari ini ada satu bukti di Alkitab, ada satu orang yang sebenarnya dia itu lebih parah dari kita keadaannya untuk bisa menemukan frekuensi yang sama dengan Tuhan. Karena sejak dari kecil lingkungannya negatif. Tapi orang ini bisa muncul dan berakhir memenangkan pertandingan sebagai seorang pemenang. Ya. Kita baca sama-sama siapa tokoh itu, 1 Tawarikh 4 ayat 9 sampai 10. Kita baca sama-sama.
1 Tawari 4 ayat 9 sampai ke 10. Ya. Kita baca sama-sama karena itu hanya satu ayat. 2, 3. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberikan ibunya kepadanya. Katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saya akan bacakan beberapa fakta tentang Yabes. Yabes berasal dari suku Yehuda tapi bukan golongan bangsawan dan raja-raja. Jadi dia tuh memang keturunan Yehuda. Yehuda itu sebenarnya keturunan raja bangsawan. Tapi kan ada Yehuda yang non bangsawan. Nah dia itu adalah suku Yehuda. Tapi dia bukan golongan bangsawan, dia adalah rakyat jelata. Ya, karena gini, Yehuda itu kan mungkin punya beberapa istri. Dia disebutkan dia adalah anak dari Yehuda tapi cabang yang lain. Nah, cabang yang lain itu artinya memang orang dulu istrinya lebih dari satu, cabangnya banyak gitu kalau restoran ya. Jadi dia itu bukan cabang dari istri pertama. Jadi dia mungkin istri keberapa dan dia jadi tidak termasuk golongan bangsawan dan raja-raja. Ya. Jadi dia adalah rakyat jelata. Ya. Tetapi pada akhirnya diakui bahwa kekayaan Yabes setara dengan kekayaan beberapa raja di zamannya, bahkan derajatnya naik dari rakyat jelata menjadi bangsawan. Ya, itu adalah fakta tentang Yabes. Nah, Yabes sendiri artinya adalah kesakitan dan bad luck. Kesakitan dan nasib buruk. Arti namanya adalah bad luck, nasib buruk atau kesakitan. Tidak ada yang positif dari arti namanya. Dan juga artinya adalah kutuk. Karena ibunya berkata, aku menderita kesakitan melahirkan karena anak ini. Dan itu adalah kutuknya siapa? Hawa. Kutuknya Tuhan atas Hawa di Taman Eden. Jadi tidak ada yang bagus dari arti nama Yabes. Dan bahkan dikatakan Yabes itu bukan nama. Yabes itu bukan nama, tapi itu kata. Jadi artinya apa? Enggak ada orang namain anaknya Yabes. Yabes itu kata-kata, perkataannya itu apa? Sakit, kutuk, bad luck. Jadi orang kalau misalnya ngomong terkutuk kamu, mungkin Yabes kamu gitu. Jadi Yabes itu bukan, not even a name. Dia itu adalah ungkapan arti dari kesakitan, bad luck, dan kutuk. Ya. Sehingga tidak ada orang tua manapun yang sebenarnya menamakan anaknya Yabes. Mungkin kita bisa cari di Alkitab, Yabes cuma ada satu ini, di Tawari ini. Gitu. Dan sudah pasti karena ada seorang tua yang tega menamakan anaknya Yabes ini, dia mendapatkan pasti intimidasi sosial dari masyarakat, yaitu apa? Orang-orang akan menyebut dia kutuk. Orang-orang akan terus menyebut kamu tuh menyusahkan orang. Kamu itu adalah bad luck, bahkan untuk ayah ibu kamu. Kamu tuh adalah orang yang bawa sial. Dan itu sebenarnya dari kecil dia terima. Saudara bayangin kita namanya bagus-bagus aja sama teman-teman suka diecek gak waktu kecil. Ya kan? Sophia aja, nama Sophia itu keren banget. Dia omongnya sop sapi, aduh gitu loh. Ya pasti saudara pernah ngalamin namanya anak kecil di sekolah, nama bagus aja bisa jadi jelek. Sophie, sop sapi gitu. Terus apalah nama. Apalagi saudara bayangin bagaimana masa kecil Yabes. Dia hidup dalam tekanan, dalam suatu statement dari orang-orang yang negatif. Bahwa kamu itu pembawa sial. Bahkan ibumu, bahkan ayahmu pun setuju. Bahwa kamu itu pembawa sial. Dan otomatis pasti dia bertahun-tahun mungkin hidup dalam frekuensi yang negatif. Jangankan nyari Tuhan. Perkataan orang-orang itu udah terlalu menjadi noise dalam hidup dia. Tapi anehnya, suatu hari Yabes berusaha menyamakan frekuensi dengan Tuhan. Dia mau bangkit dari semua toksik dalam hidupnya. Dia mau bangkit dari semua aura negatif dalam hidupnya. Dia mau bangkit dari semua perkataan-perkataan dan cibiran-cibiran orang yang negatif. Dari semua kresek-kresek yang terdengar itu.
Dan dia mau menyamakan frekuensi dengan Tuhan. Dia berkata, Tuhan, aku berseru kepadamu. Berseru itu apa? Declare. Berseru adalah declare. Bahwa engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Engkau memperluas daerahku. Engkau mengangkat aku, melindungi aku, melepaskan aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saya percaya mungkin Yabes ngomong gini, hidupnya mungkin sakit-sakitan. Karena apa? Karena orang tuanya ngomong, kamu itu adalah artinya kesakitan. Nah kalau dikasih nama artinya kesakitan, kemungkinan kalau Yabes sampai berdoa kayak gini, mungkin hidupnya sakit-sakitan. Ya kan? Tapi dia berkata, sehingga kesakitan tidak menimpa. Itu letak kemenangan Yabes. Dan saat Yabes berkata seperti itu seakan-akan gini, Tuhan, frekuensi Tuhan dengan frekuensi dia bersatu. Dia lepas dari semua kenegatifan, semua toksik, semua perkataan yang buruk tentang dirinya, dan tentang jati dirinya yang selama ini dia tahu. Dia berkata, aku mau tinggalkan jati diriku yang orang capkan terhadap aku. Aku mau berkata kepada Tuhan, mau punya same frekuensi dengan Tuhan. Dan saudara tahu, semua doa dan deklarasi yang dinaikkan yang sesuai dengan frekuensi Tuhan, itu pasti jadi. Amin. Karena sama gelombangnya. Kalau kita ngomong kita anak Tuhan, tapi frekuensi kita gak pernah nyambung, sorry. Tuhan gimana mau nyari kita, wong frekuensinya kagak pernah sama. Tuhan berkata, pikirkan semua yang baik, semua yang suci, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, pikirkan semua itu. Nah itu gak pernah kita pikirin. Ya frekuensinya kagak nyambung, bener? Tuhan kan udah ngasih tahu semua yang baik, suci, manis, adil, bla bla bla, semuanya pikirin. Tapi kita frekuensinya dan omongan kita dan perkataan kita gak pernah tentang hal-hal yang baik. Maka frekuensinya gak nyambung. Makanya gak pernah jadi firman Tuhan. Tapi Tuhan berkata, kalau frekuensimu sama dengan aku, nyambung, semua yang kau katakan aku sepakat jadi. Makanya hari ini kita berkata, kita harus belajar mengesampingkan semua pikiran yang tidak baik, yang tidak suci, yang tidak sedap didengar, yang tidak patut dipuji. Jangan pikirkan semua itu. Ya, tapi pikirkan semua yang baik, semua yang benar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkan itu, perkatakan itu. Maka frekuensi kita akan sama dengan surga. Dan surga menyentuh bumi. Hari ini kita belajar dari Yabes. Dia apa? Dia speak blessing over curse. Mengatakan berkat di atas kutuk. Dia speak healing over pain. Dia mengatakan kesembuhan mengatasi kesakitan. Dia speak God protection over harm. Dia mengatakan penyertaan Tuhan mengalahkan malapetaka. Ya, itu yang harus kita katakan. Speak blessing over curse. Mengatakan berkat Tuhan mengatasi semua kutuk. Speak healing over pain. Mengatakan kesembuhan Tuhan mengalahkan kesakitan kita. Kita speak God protection over harm. Mengatakan bahwa penyertaan Tuhan mengalahkan semua malapetaka. Jadi kita harus belajar saudara, menyamakan frekuensi kita dengan Tuhan. Kita bangkit berdiri dan kita katakan sama-sama akan doa Yabes sekali lagi. Dan kita samakan frekuensi kita dengan Tuhan dan imani. Kalau kita frekuensinya sama pasti jadi. Dari kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ya, Yabes katanya diganti dengan nama kita. Masing-masing, oke? 2, 3. Sofi berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati Sofi berlimpah-limpah dan memperluas daerah Sofi. Kiranya tanganmu menyertai Sofi dan melindungi Sofi daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa Sofi. Dan Allah mengabulkan permintaanku itu. Amin. Dikatakan tahun mulut. Jadi kita harus benar-benar percaya bahwa ada kuasa
dalam bibir mulut kita. Jadi kita harus hati-hati di dalam berbicara. Belajar untuk mengkonsumsi segala sesuatu yang baik, ya, yang indah, yang sedap didengar, yang penuh dengan hikmat, kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu yang keluar dari bibir mulut kita. Karena apa yang kita katakan itu akan jadi. Nah, dengan kita banyak memperkatakan, suara yang keluar dari bibir mulut kita, ya, itu adalah sesuatu suara yang mengeluarkan frekuensi. Saudara harus tahu, begitu kita keluar itu udara ini menyerap daripada semua yang kita katakan. Salah satu contoh, dengan mic ini saya berbicara, saudara semua yang di sana mendengar. Karena apa? Itu ada gelombang yang dinamakan gelombang frekuensi. Karena adanya suatu alat-alat elektronik. Nah, kita tahu bahwa udara di sekitar kita itu adalah terdiri dari molekul-molekul yang sangat banyak, ya, sehingga bisa menangkap frekuensi. Nah, kalau saudara itu memperkatakan perkataan-perkataan yang benar, itu akan membuat, ya, mempengaruhi atmosfer di tempat ini, di sekitar saudara. Salah satu contoh kemarin pada saat timnya Pak Dharma itu datang, ibu yang rada gemuk itu, ya, Ibu Aini namanya, dia mengatakan begini, Bu, saya sudah banyak pergi ke pelayanan di gereja-gereja yang lain. Tapi aneh, saat saya memasuki ruangan ini, itu siang, dia bilang, pada saat mereka mau latihan. Mereka mengatakan begini, pada saat saya masuk ke lantai 2, itu auranya sudah berbeda, dia bilang. Karena di sini ada frekuensi yang nyantol ke surga. Dia bilang suasananya sangat berbeda. Saat kami main musik, saat kami mulai latihan, saya merasakan ada frekuensi surga, dia katakan, saudara. Jadi kita tahu bahwa frekuensi itu ada di ruangan. Dan kalau kita tahu di tempat ini frekuensinya tuh kuat. Frekuensi itu kan ada macam-macam, ya. Kalau ini, wah ini seperti wifi, ya, wifi. Kan kita tahu ini wifi kok kayaknya nggak kuat karena memang frekuensinya nggak bisa nyantol, nggak bisa pas. Tetapi si ibu ini mengatakan di sini frekuensinya tuh kuat banget. Jadi begitu kita doa kok langsung nyambung. Nah itu karena apa? Frekuensinya kuat. Kenapa daerah ini itu frekuensinya kuat? Karena setiap hari kita itu mengisi dengan pujian dan penyembahan selama 1 jam. Itu frekuensinya bagus sekali. Nah contoh yang kedua, di taman itu 24 jam ada puji-pujian sekalipun hanya dari tape, bukan dari orang yang menyembah. Tapi atmosfernya sangat mempengaruhi. Sehingga mereka juga mengatakan, saya doa di situ frekuensinya kuat banget. Sehingga cepat nyantol. Nah, kita tahu saudara bahwa apa yang kita katakan itu mempengaruhi sekitar kita. Kalau di dalam rumah tangga kita itu banyak memperkatakan perkataan-perkataan yang dikatakan declare itu akan mempengaruhi suasana dalam rumah tangga, mempengaruhi anak-anak, mempengaruhi cucu-cucu, mempengaruhi pergaulan kita. Ya. Sehingga kita tahu bahwa frekuensi itu sangat luar biasa. Frekuensi itu hampir seperti kayak atmosfer yang ada. Ya. Orang yang seringkali bergaul dengan teman-temannya yang lain, ya, yang selalu berbicara yang jelek, selalu mengeluarkan emosinya,
membicarakan orang lain, itu atmosfernya, frekuensinya di daerah itu kurang bagus. Nah, kalau kita itu mengkonsumsi hal yang seperti itu sangat berbahaya sekali buat siapa? Buat hidup kita, karena kita nggak akan jadi berkat. Sedangkan saudara dan saya adalah surat-surat Kristus. Amin. Yuk kita berdoa saat ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk selama 1 jam kami mengisi hidup kami dengan pujian dan penyembahan. Dan Kau tahu Tuhan, kami mendapatkan firman-Mu pada hari ini. Belajar Tuhan, kuasa perkataan tahun P ini kami boleh mempraktekkan akan semua dan semuanya. Sehingga semuanya akan menjadi suatu kebaikan yang luar biasa. Mempengaruhi akan atmosfer di sekitar kami. Karena di sini ada frekuensi surga. Terima kasih untuk kasih setiamu. Saat ini Tuhan, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami tetap mau berdiri buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa saat ini, Engkau sendiri yang akan turun tangan buat bangsa dan negara kami. Terutama masa-masa saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena pandemi sudah mulai surut. Tapi kami tetap waspada dan kami tidak berhenti untuk terus berdoa. Supaya Kau berikan hikmat, kebijaksanaan buat pemerintah kami. Untuk benar-benar dapat mengatasi akan segala sesuatu. Bapak, kami juga berdoa untuk kebijaksanaan yang diambil buat pemerintahan kami. Engkau tahu bahwa pemerintahan kami mempunyai utang yang sangat banyak Tuhan. Tetapi kami tahu bahwa kandungan kekayaan yang ada di bumi Indonesia pasti bisa membayar hutang daripada bangsa kami. Kami berdoa semua kandungan yang ada di dalam tanah Tuhan, semua hasil tambang, semua hasil laut, semua hasil tanaman-tanaman, semua bisa dipakai untuk membayar hutang daripada bangsa kami. Kami berdoa semua kebijaksanaan yang akan diberikan, biarlah Engkau yang berdaulat atas bangsa kami, sehingga tidak ada pemberontakan, tidak ada keluhan apapun apabila ada perkara-perkara yang akan dikeluarkan semua peraturan. Kami berdoa, berdaulatlah atas bangsa kami Tuhan. Kami berdoa saat ini, Engkau berdaulat atas bangsa kami. Engkau memproteksi bangsa kami. Engkau mengendalikan bangsa kami. Sehingga semua peraturan-peraturan yang dikeluarkan adalah frekuensinya cocok dengan frekuensi surga. Sehingga apa yang diputuskan pas di hatimu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami mengucap syukur karena kami tahu Engkau Bapa yang sangat baik. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah minyak ini Tuhan berkuasa atas seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Biarlah pengurapan-Mu terjadi dari ujung rambut sampai ke telapak kaki kami. Pengurapan-Mu berlaku atas mata kami Tuhan, atas telinga kami Tuhan, dan atas bibir mulut kami. Engkau jagai hati kami, urapan-Mu turun atas hati kami ya Tuhan. Dan semua keraguan-raguan kami dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Buat kami percaya penuh kepadamu. Kami berdoa biarlah tangan kami ini mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Sehingga setiap yang kami kerjakan bersama dengan Engkau, kami mengalami terobosan yang daripadamu. Buat kaki kami ini berjalan Tuhan, tidak menyimpang daripada jalan yang sudah Engkau tentukan. Sehingga kami tahu hari ini semua perjalanan kami menjadi berhasil. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapa. Kami serahkan hari ini di dalam
tangan kendali daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.